Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tahap penyesuaian dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebagaimana pernikahan merupakan dua pribadi yang disatukan oleh Tuhan, tentu masing-masing pribadi punya karakteristik sendiri-sendiri, Pak Paul. Nah, untuk bisa bersatu di dalam pernikahan ini bagaimana penyesuaiannya, Pak Paul? Memang penyesuaian itu merupakan sebuah proses yang berjalan seumur hidup, Pak Gunawan. Jadi tidak ada tuh yang namanya sekali berhasil menyesuaikan diri maka sampai selama-lamanya kita akan bisa selalu harmonis. Ternyata di dalam masa pernikahan kita yang kalau kita misalkan anggap berjalan sekitar 50 tahun, itu tuh sebetulnya terbagi dalam beberapa tahapan. Yang masing-masing tahapan itu mempunyai kondisi tertentu serta tantangan atau tuntutannya. Nah, sudah tentu kondisi dan tuntutan masing-masing itu memaksa kita untuk kembali menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri. Jadi kita memang harus melewati tahap per tahap dan sebaiknya lah kita dapat yang menyelesaikan masalah di tahapan tersebut agar sewaktu kita naik ke tahapan berikutnya kita lebih bisa menyelesaikan tuntutan di tahapan yang selanjutnya itu. Ya, jadi itu berarti di dalam setiap tahapan waktu kita menyesuaikan diri itu kan ada kemungkinan kita gagal melakukan penyesuaian itu walaupun pada tahapan yang sebelumnya kita berhasil gitu, Pak Paul. Nah, waktu kita gagal, Pak Gunawan, kegagalan itu tuh biasanya tuh akan kita bawa ke tahapan-tahapan selanjutnya. Dan nantinya inilah yang menjadi problem di dalam pernikahan kita. Jadi sebetulnya kita bisa simpulkan salah satu cara untuk melihat masalah dalam keluarga adalah atau masalah dalam pernikahan adalah kegagalan kita menyesuaikan diri. Jadi kegagalan dalam upaya menyesuaikan diri lah yang melahirkan problem. Nah, problem yang sudah muncul nantinya akan menggerogoti ikatan antara kita, antara suami dan istri, kasih sayang, kepedulian dan sebagainya. Nah, sewaktu kasih sayang sudah tergerogoti, maka sendi pernikahan kita akhirnya makin melemah. Iya, tadi Pak Paul katakan di dalam pernikahan itu ada tahapan-tahapannya itu, Pak Paul. Nah, ini ada berapa tahap dan tahapan itu apa saja mungkin Pak Paul bisa jelaskan? Ada 5 tahap, Pak Gunawan, yang akan saya uraikan. Yang pertama adalah tahap pengantin baru. Sudah tentu tahap pengantin baru ini merujuk kepada tahap di mana kita itu baru menikah. Nah, sudah tentu pada waktu baru menikah akan ada hal-hal yang menyenangkan ya. Kita itu tuh sudah mengantisipasi pernikahan kita. Jadi banyak sekali harapan-harapan ya, banyak sekali sukacita yang memang sudah menggelora di hati kita. Nah, sudah tentu itu semua baik. Nah, tapi waktu kita akhirnya menikah, kita hidup bersama, kita menyadari bahwa ternyata hal-hal itu memang tetap ada, namun perlahan-lahan mulai menurun. Yang akan menanjak atau mulai terlihat jelas adalah, wah ternyata engkau dan aku berbeda. Nah, waktu kita menyadari begitu berbedanya kita, nah kita mulailah sebuah proses pembelajaran, yaitu saling mengenal satu sama lain. Jadi tugas pembelajaran di sini adalah kita mempelajari siapakah pasangan kita dan kita bertanggung jawab menolong pasangan kita mempelajari diri kita. Jadi ini sebuah proses yang seharusnya merupakan sebuah perputaran. Nggak boleh hanya seperti garis yang lurus, yang linear, yang dari titik A berangkat ke titik B. Oh tidak, ini harus seperti lingkaran yang berangkat dari A ke B, kembali ke A, kembali ke B, terus berputar-putar seperti itu. Jadi di satu pihak kita itu mempelajari pasangan kita, di pihak lain kita juga membuka diri sedapat mungkin agar pasangan kita bisa mempelajari kita. Nah, di sini kita belajar satu asumsi bahwa kita itu bertanggung jawab untuk membuka diri supaya pasangan kita dapat mempelajari siapa kita. Nggak realistik kalau kita itu beranggapan
kamu ya harusnya tahu dong. Kamu dong yang seharusnya mengerti. Tidak, kita sendiri harus mengeluarkan usaha, membuka diri supaya pasangan kita bisa mengenal dan mengetahui siapa kita. Nah, ini yang pertama yang harus dipelajari di dalam masa-masa pengantin baru. Nah, nanti kita akan lihat lagi yang lain, tapi coba kita bicarakan dulu yang pertama ini, Pak Gunawan. Iya, biasanya dalam waktu pacaran, Pak Pol, itu kan ya juga saling menjajaki untuk mengenal siapa pasangan atau calon pasangan ini gitu, Pak Pol. Apakah itu tidak cukup, Pak Pol? Semakin lengkap, semakin terbuka, semakin kita tidak menutupi pada masa berpacaran, sebetulnya semakin besar kemungkinan proses pembelajaran ini akan berjalan baik dalam pernikahan. Tapi kalau di awal kita sudah menjaga-jaga, menutupi, nah nanti setelah masuk ke pernikahan, biasanya proses pembelajaran untuk saling mengenal ini terhambat. Sebab ada orang yang begini juga, Pak Gunawan. Dia itu tuh siap mempelajari pasangan, tapi enggak terbuka, enggak mau pasangan mempelajari dirinya. Atau ada orang kebalikannya. Ya, pokoknya coba buka diri supaya pasangan mengenal dirinya. Namun tidak peduli untuk mempelajari pasangannya. Nah, di sini dituntut ya dua elemen ini, mempelajari pasangan dan menolong pasangan mempelajari diri kita. Sudah tentu modal dalam masa berpacaran akan sangat berpengaruh di dalam masa-masa pengenalan setelah kita menikah itu. Ya, lagi pula mungkin ini masalahnya tadi yang Pak Pol katakan soal tanggung jawab, Pak Pol ya. Nah, di masa pacaran tanggung jawabnya kan tidak sebesar setelah kita menikah gitu, Pak Pol. Betul sekali. Dengan bertambah besarnya tanggung jawab ini, ya nanti ya kita juga merasakan tanggung jawab untuk lebih mengenal pasangan dan tanggung jawab untuk lebih membuka diri agar pasangan bisa mengenal diri kita. Nah, ini yang pertama pada masa pengantin baru. Yang kedua adalah pada masa pengantin baru kita mulai melakukan penyesuaian kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup ini adalah hal-hal yang terbiasa kita lakukan tatkala kita hidup sendiri dan tatkala kita hidup bersama keluarga kita dulu. Biasanya hal-hal ini kita bawa terus ya sampai kepada pernikahan. Nah, setelah kita menikah, mata kita terbuka. Kita menyadari bahwa pasangan dan kita ternyata memiliki perbedaan tentang kebiasaan-kebiasaan hidup ini. Kebiasaan hidup menyangkut hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang serius. Yang serius misalkan dalam hal pengambilan keputusan. Ada yang sangat berbeda. Misalkan ada yang langsung bergerak di dalam proses perjalanan, barulah dia akan mulai menimbang-nimbang, misalnya ya mengkaji ulang keputusannya, dan kalau perlu mundur ya mundur. Tapi ada orang yang tidak akan melangkah sebelum memiliki kepastian akan keberhasilan tindakannya itu. Nah, kebiasaan ini nih akhirnya bertabrakan di dalam pernikahan. Keduanya mesti menyesuaikan apa yang harus dilakukan, ya sudah tentu keduanya mesti bercerita apa tuh yang menjadi kebiasaannya dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian dicarikan sebuah titik temu bersama yang sepele, misalnya tentang kebiasaan bagaimana mengatur rumah. Bagaimana nanti rumah itu seharusnya diperaboti atau diperbaiki, atau rumah seperti apa yang akan kita miliki. Bagaimana kebun itu seharusnya ditata. Nah, ini semua adalah tetek bengek hal-hal rumah tangga yang juga nanti harus disesuaikan. Dan ini semua kalau nggak disesuaikan menjadi duri. Karena kita pulang ke rumah, kita melihat kok rumah seperti begini, kita biasa rapi, semua tertata. Ini kok berantakan, kok jadi seperti gudang buat kita. Pasangan kita berkata, ya kenapa harus disimpan-simpan rapi-rapi? Kan besok kita gunakan lagi. Nah, jadi akhirnya kita nggak suka. Nah, semua tetek bengek ini nih hal-hal yang memang perlu disadari akan ada. Jangan kaget waktu ada, karena memang akan ada. Tapi persoalannya adalah kita mesti membicarakannya sehingga kita berdua bisa menemukan titik temu. Satu nasihat yang bisa saya berikan di sini adalah jangan bersikukuh ya pada pikiran atau cara-cara kita. Belajarlah untuk fleksibel sehingga bisa mengadopsi atau mengakomodasi kebiasaan hidup pasangan kita pula.
Iya, Pak Paul, itu baru tahap pertama ketika kita baru memasuki hidup pernikahan, Pak Paul ya. Tentu tidak bisa berlama-lama di sana. Apapun kita siap atau tidak, itu kan proses itu berjalan terus, Pak Paul. Nah, setelah tahapan itu, tahapan apa yang terjadi, Pak? Tahapan kedua adalah orang tua baru, ya. Di sini tahap kita sudah mempunyai anak. Nah, setiap penambahan anak akan menuntut penyesuaian diri, penyesuaian hidup. Satu anak saja berada dalam keluarga kita sekarang itu akan menuntut perubahan dan penyesuaian. Tidur tidak bisa pulas, siapa nanti yang akan bangun, apalagi kalau keduanya bekerja, siapa nanti yang mengurus anak, siapa yang memandikan anak, apakah ingin memakai suster, atau akan merawat sendiri anak, apakah meminta pertolongan suster memberi makan anak, atau kita yang memberi makan anak. Nah, dua pribadi, suami dan istri, bisa-bisa berkebalikan. Ada yang berkata, kita yang mesti kasih makan anak. Pasangannya berkata, oh tidak, kita yang kasih makan anak. Nah, tidur dengan siapa? Tidak usah tidur dengan anak. Ada yang berkata, enggak, anak masih kecil, enggak apa-apa tidur dengan anak. Nah, setiap penambahan anak, setiap adanya anak akan menuntut perubahan-perubahan. Belum lagi nanti, waktu anak sudah mulai besar, nah, kita mulai mendidiknya. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Tidak sama. Buat kita boleh, buat pasangan kita enggak boleh. Dan juga kebalikannya. Buat kita inilah cara memotivasi. Buat pasangan kita itu cara menjatuhkan. Ya. Nah, cara-cara membesarkan anak juga tidak sama. Nah, akhirnya itu menuntut sekali lagi penyesuaian. Kalau kita berhasil menyesuaikan diri kita, maka kita menjadi sebuah kesatuan membesarkan anak. Kalau kita tidak bisa menyatukan diri, kita terbelah. Nah, nanti akan berdampak pada perkembangan si anak itu sendiri. Ya, ada pasangan yang mencoba untuk menunda kelahiran anaknya karena mereka merasa belum saling mengenal gitu. Masih dalam tahap pertama itu tadi yang mereka merasa ini belum terselesaikan, Pak Paul. Tapi mereka memutuskan untuk menunda kehamilan dan menunda kelahiran anak. Apakah itu cukup bijaksana, Pak? Saya kira cukup bijaksana sebab ada kalanya memang orang belum siap mempunyai anak, Pak Gunawan. Misalkan ya suami yang berpikir saya tidak mau punya anak dulu. Kenapa? Sebab dia melihat istrinya mudah sekali stres. Jadi dia berpikir, kalau nanti ada anak, ini anak pasti akan menjadi tumpahan stres si istri. Atau ada orang yang baru menyadari setelah menikah bahwa pasangannya itu tuh, luar biasa kakunya. Semua harus sempurna, harus sesuai seleranya. Nah, dia mulai berpikir, kalau punya anak, bagaimana ini ya? Anaknya akan menjadi korban. Dia sendiri sekarang sudah menjadi korban. Dan dia nggak mau anaknya nanti menjadi korban. Sehingga akhirnya dia memutuskan tidak mau mempunyai anak terlebih dahulu. Saya kira pemikiran-pemikiran seperti ini baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah memang mengungkapkannya. Sehingga baik suami maupun istri bisa mulai membereskan masalah ini. Kalau tidak bisa membereskannya sendiri, carilah bantuan dari pihak lain untuk menolong kita ya. Ya, memang kalau ditunda-tunda terus di satu pihak itu tidak ada kepastian kapan tahap pertama tadi itu bisa terselesaikan itu. Padahal usia kedua orang ini kan terus bertambah, Pak Paul. Belum lagi ada desakan dari keluarga supaya cepat-cepat punya anak dan sebagainya. Nah, ini jadi masalah besar. Betul. Namun tetap keputusan akhir saya kira bergantung pada pasangan itu sendiri. Sebab mereka yang seharusnya tahu ya kapankah mereka siap untuk mempunyai anak. Salah satu hal lain Pak Gunawan yang juga biasanya terjadi di dalam keluarga di mana ada anak adalah tentang masalah kedekatan. Sebab pada akhirnya seringkali terjadi si ayah dekat dengan anak pertama misalkan. Si ibu dekat dengan anak kedua. Nah, ini menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam keluarga. Kalau si ibu melihat kok si papa itu nggak dekat dengan anak keduanya, dia bisa marah. Kalau si ayah melihat, kok istri saya kok nggak mau dekat dengan anak pertama saya, dia juga bisa marah. Nah, ini bisa menimbulkan lagi ketegangan antara suami istri. Jadi, kedekatan dengan anak sesuatu yang perlu diperhatikan. Sedapat mungkin jangan sampai menunjukkan favoritisme. Jangan memuji-muji yang satu dan merendahkan yang satu. Apalagi, ya memuji si anak yang satu karena banyak mirip dengan kita. Dan merendahkan anak yang satu karena mirip dengan pasangan kita. Wah, itu akhirnya menimbulkan masalah. Jadi perlu ya sepasang suami istri ini menjaga kedekatan relasi dengan anak.
Jangan sampai sejak anak-anak kecil sudah dimulai pengkubuan. Nah, sebab waktu kita mulai mengkubukan diri di tataran anak ya, dekat dengan anak yang mana, tinggal tunggu waktu, kitanya itu juga akan terbelah dua. Ya, jadi di dalam hal penyesuaian antara suami istri dan anak, ini pihak anak juga harus dilibatkan supaya dia juga bisa menyesuaikan hubungannya dengan orang tuanya gitu Pak Mas. Betul, dan kalau orang tua bisa bersikap netral kepada semua anak, si anak pun akan bersikap netral kepada kedua orang tuanya. Namun kalau orang tua sudah tidak bersikap netral, dia pun tidak bersikap netral nanti kepada orang tuanya. Misalkan kalau si ibu ya sering menjelekkan si ayah, si anak yang dekat dengan si ibu akan berani menjelekkan si ayah. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang perlu sekali suami istri menjadi sebuah kesatuan dalam hal-hal mendidik dan dekat dengan anak. Iya, Bapak, setelah anak-anak ini menjadi dewasa, tentu kita memasuki tahapan yang berikutnya. Ini tahapan apa, Bapak? Tahap berikutnya disebut tahapan sarang kosong. Nah, ini sarang kosong merujuk kepada ya burung ya. Tatkala bertelur, burung akan bersama dengan anak burung yang telah ditetapkan sampai anak burung itu akhirnya bisa terbang sendiri. Nah, setelah bisa terbang sendiri, barulah anak burung itu akan meninggalkan sarang. Nah, sehingga sarangnya kosong. Nah, dalam rumah tangga ada suatu waktu di mana anak-anak akan pergi meninggalkan rumah. Biasanya diawali dengan pergi ke perguruan tinggi. Sehingga rumah sekarang kosong. Waktu rumah kosong, suami istri harus kembali menyesuaikan diri. Sebab begini, waktu ada anak, suami istri sudah menyesuaikan hidupnya karena sudah ada anak. Dan misalkan ada konflik di antara mereka pun, biasanya itu kehadiran anak meredam atau memisahkan mereka sehingga tidak perlu bertengkar. Sekarang anak tidak ada, nah mulailah konflik-konflik lama muncul kembali kalau belum diselesaikan. Ya, dulu misalkan ingin marah, menahan diri karena ada anak. Sekarang tidak lagi menahan diri kalau marah sebab tidak lagi ada anak. Nah, pada tahap ini kita mesti berhati-hati sebab usia kita sudah parubaya. Energi kita untuk menyelesaikan masalah sudah berkurang. Jadi biasanya pasangan itu tuh cepat sekali menyerah di titik ini. Ya ilah, masalah yang lama terungkap lagi. Masalah yang lama terungkap lagi. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu tetap menjadi masalah. Nah, keinginan menyelesaikannya menjadi sangat tipis Pak Gunawan. Sehingga akhirnya tuh orang cenderung berkata masa bodoh dah. Itu sebabnya pernikahan pada usia parubaya alias di sarang kosong, kalau nggak hati-hati mudah pecah, mudah bercerai. Dan mudah sekali terjadi pertengkaran di usia ini. Ya, sebab anak-anak sudah meninggalkan rumah dan tidak ada lagi yang mengikat mereka seperti dahulu kala. Ya, tetapi ada pasangan yang mengharapkan anaknya atau anak-anaknya kembali lagi ke rumah, Pak Pol. Supaya ya itu tadi untuk mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya tak terselesaikan. Ini bagaimana, Pak Pol? Tidak sehat. Jadi mereka atau orang tua harus melepaskan anak. Jangan sampai memanfaatkan anak, ya, menyuruh-nyuruh anak kembali ke rumah. Ya dengan tujuan di rumah itu dia tidak sendirian. Tadinya dia tidak ada sekutu, anaknya pergi, nah sekarang anaknya kembali ke rumah ada sekutu, bisa ngobrol, bisa membantu, membelanya dan sebagainya. Tidak benar. Sebab kita tidak boleh menyita kehidupan anak gara-gara masalah kita. Biarlah yang kita sudah lewati, ya udah, ini adalah porsi hidup kita. Jangan kita salurkan porsi penderitaan kita itu kepada anak-anak. Itu tidak benar. Iya. Tahapan yang keempat apa, Pak? Tahapan keempat adalah masa pensiun, Pak Gunawan. Nah, ini biasanya mendekati usia 65 ya. Pada masa pensiun, ya biasanya suami istri sekarang lebih sering di rumah. Nah, begitu lebih sering di rumah, berarti mereka melihat semua dengan lebih jelas. Ya, yang tadinya tidak terlihat, sekarang terlihat. Dulu suami pergi, pulang sore atau malam, sekarang dari pagi sampai malam ada di rumah. Istri dulu nggak melihat apa-apa, sekarang melihat semua. Sebaliknya juga demikian. Nah, banyak lihat, berarti kemungkinannya banyak masalah juga ada. Karena tidak selalu yang dilihat itu tuh cocok, serk di hati. Dulu hanya bertemu malam, misalkan berapa jam saja, tidak melihat sepenuhnya. Sekarang melihat dari pagi sampai malam, wah ilah, belum tentu senang.
cara mengerjakan sesuatu dan sebagainya bisa sangat berbeda. Kenapa dapur harus seperti ini? Kenapa masaknya seperti begini? Bukannya begini lebih baik? Ini lebih efisien. Nah, si suami yang di rumah mulai mencampuri urusan si istri. Si istri berkata, dari awal pernikahan ini adalah teritori saya. Kenapa sekarang kamu kok menginvasi, masuk, menginjak-injak teritori saya, mengobrak-abrik, minta saya ubah ini, ubah itu. Nah, perlu penyesuaian kembali. Si istri bisa gerah karena sekarang ada orang di rumah terus menerus. Dulu hanya perlu pikirkan masakan satu kali saja, misalkan makan malam, makan pagi ya sederhana, suami pergi kerja, makan siang dia sendiri bisa siapkan untuk dia. Sekarang dia mesti siapkan makanan 3 kali sehari. Dia mesti pikirkan menu 3 jenis menu sekurang-kurangnya dalam 1 hari. Nah, ini menambah stres. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh suami. Tapi kehadiran kita yang sekarang dari pagi sampai malam itu sedikit banyak sudah menambah stres istri. Dia mau pergi, nggak bisa sekarang, ada kita. Dulu dia mau ke sana ke sini gampang, tinggal telepon temennya kemana ke sini. Sekarang dia mau pergi nggak enak sama kita di rumah. Dia mau ajak kita nggak cocok kondisinya. Dia tinggalkan kita di rumah, tapi dia tinggalkan kita rasanya juga sungkan. Aduh, akhirnya tuh banyak masalah yang terbelit-belit. Jadi kadang-kadang itunya aja sudah meninggalkan stres pada si istri. Si suami juga mengalami stres, pensiun, tidak banyak pekerjaan, dulu terbiasa sibuk, sekarang ada kesibukan tapi tidak terlalu banyak. Dia bisa mengalami krisis juga, rasanya kurang berguna. Jadi, dalam kata lain, pada masa pensiun, ini dua-duanya sebetulnya rentan stres. Nah, 2 orang rentan stres, hidup serumah, perlu penyesuaian diri kembali. Ya, nah seringkali kan sekarang itu suami istri bekerja gitu Pak Paul ya. Nah biasanya itu si suami yang pensiun lebih dahulu daripada istrinya. Jadi sementara dia sudah di rumah, istrinya masih bekerja di luar. Apakah tidak ada masalah yang timbul? Nah biasanya karena istri lebih muda, maka istri pensiun misalkan belakangan, si suami pensiun duluan karena usianya lebih tua. Nah awal-awalnya biasanya ya suami itu waktu baru pensiun bisa saja senang ya, bisa kerjakan yang dia sukai. Tapi umumnya setelah menjalani waktu beberapa lama, dia mulai merasa bosan. Nah, waktu dia merasa bosan dan dia masih bisa melihat istrinya kok penuh dengan energi, banyak yang dikerjakannya, ini bisa mengganggu si suami. Bisa membuat suami merasa, aduh kok saya nggak diperhatikan oleh dia. Dia kok hanya mikirkan pekerjaannya saja dan sebagainya. Nah, ini perlu pembicaraan, perlu kesensitifan, dua-duanya bicara hati ke hati sehingga saling mengakomodasi ya satu sama lain. Iya, tahapan yang terakhir apa Pak? Kematian pasangan Pak Gunawan. Nah, satu hari kelak baik pasangan yang baik istri maupun suami yang akan meninggalkan dunia ini. Nah, sudah tentu kehilangan pasangan itu akan menuntut penyesuaian lagi. Ya, setelah susah payah menyesuaikan diri pada masa pensiun, udah cocok, sekarang harus pergi. Nanti harus hidup sendiri. Nah, itu nggak gampang sekali. Ya, karena apa? Dia terbiasa melakukan semua berdua, sekarang sendiri, terbiasa melihat teman satu-satunya, anak mungkin datang ya seminggu sekali atau apa, sedangkan hari-hari biasa ya dia bersama pasangannya, sekarang pasangannya nggak ada, biasanya itu tuh menimbulkan kekosongan yang dalam sekali. Maka penting pada masa ini kita benar-benar tuh harus terjun ke dalam kelompok-kelompok di luar rumah kita ya, di gereja, di persekutuan, kita bisa menjadi bagian sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau nggak ada kegiatan-kegiatan, waduh di rumah terus menerus akan menambah penderitaan kita. Ya, tapi dalam hal ini kan penyesuaiannya hanya terhadap dirinya sendiri saja Pak. Kalau tahapan-tahapan sebelumnya itu kan menyesuaikan dengan pasangannya Pak. Namun dampaknya bisa cukup berat karena kehilangan pasangan dan biasa menghadapi hidup berdua, kehilangan pasangan membuatnya kehilangan pegangan hidup Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang setelah kematian pasangannya kehilangan arah hidup. Tiba-tiba tuh hidupnya itu kosong, pandangan matanya kosong, seolah-olah apapun yang dilakukannya tidak lagi bermakna buat dia. Karena dulu ya untuk berdua, sekarang untuk sendiri nggak bisa itu. Sehingga kehilangan makna, kehilangan pegangan hidup. Nah, disitulah diperlukan usaha keras untuk dia kembali ya, memegang kembali apa tuh tujuan hidupnya. Nah, sudah kembali, sudah tentu kita kembali kepada firman Tuhan. Kita masih mempunyai tugas yang belum terselesaikan, yaitu membawa
orang untuk mengenal Tuhan. Kita perlu mengenalkan Kristus ya kepada orang di sekitar kita. Nah, kita bisa jadikan itu ya sebagai pegangan hidup kita, tujuan hidup kita. Menghadapi tahapan-tahapan yang masing-masing tahapan itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Apakah seseorang itu bisa mempersiapkan diri? Karena sudah tahu tahapan-tahapannya itu jauh-jauh hari sebelum dia masuk ke tahapan itu dia sudah mempersiapkan dirinya. Ada Pak Gunawan, dan ini akan saya bacakan firman Tuhan sebab saya percaya inilah rahasianya. Di Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebagai orang Kristen kita ingin memenuhi hukum Kristus. Dan Tuhan dengan jelas mengatakan, ini nih hukumku. Bertolong-tolonganlah. Kalau kita bisa ya dari awal pernikahan bersikap saling tolong. Ini saling tolong menjadi resep untuk setiap tahapan yang akan kita lalui. Tapi kalau dari awal kita berkata ini problemmu, ini bukan masalahku, kamu selesaikan sendiri. Nah itu tuh akan membelah relasi kita. Jadi dari awal saling tolonglah. Jangan sampai mengembangkan sikap tidak mau menolong. Sing-singkan lengan ya, tolonglah sebisanya. Ingat ini untuk kepentingan bersama. Selalu ingat ini untuk kepentingan bersama. Kalau dia tertolong, kan ini untuk kebaikan bersama. Jadi kalau ini dibiasakan dari awal, saya percaya sampai akhirnya pun kita akan bisa melewatinya. Iya, prinsip ini juga harus diterapkan terhadap anak-anak, Pak Paul ya, karena mereka pun akan bisa menolong kita dan kita menolong dia, sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik di dalam keluarga itu. Betul sekali. Jadi kalau kita sudah membiasakan anak saling tolong, nanti mereka pun akan saling tolong bukan saja dengan sesama saudara, tapi juga dengan kita, ya. Kita juga dari awal menolong anak-anak, ya, sehingga dia tahu ya, dia itu tuh menerima pertolongan dari kita. Dan nanti mereka pun akan juga memberikan yang sama kepada kita. Ya memang tiap-tiap tahapan saya rasa tidak ada sesuatu tahapan yang ringan untuk dilalui, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan berpedoman pada firman Tuhan yang Pak Paul bacakan tadi, saya yakin kita bisa melampauinya dengan baik gitu Pak Paul ya. Betul. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tahap penyesuaian dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.